Assalamualaikum anak-anakku yang solih-solihah. Pembelajaran kita kali ini yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai perubahan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh berbagai ragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Kira-kira kalian tahu tidak siapa penemu televisi itu? Nah, jawabannya ada pada slide berikut ini. Penemu televisi yaitu John Logie Baird. Ya, nanti Bu Guru akan membacakan teks ini. Coba kalian perhatikan penggalan-penggalan kalimat yang bercetak miring pada teks tersebut, ya. Oke, Johnny Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Nah, pada teks tersebut kalian bisa melihat ya, ada 3 kalimat yang bercetak miring. Yang pertama, yaitu ada penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Yang kedua, ada kalimat di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ketiga, ada kalimat lalu televisi kemudian terus berkembang. Iya, pada ketiga kalimat tersebut itu merupakan kalimat tidak efektif. Pada teks yang tadi Bu Guru bacakan, ada 3 kalimat yang tidak efektif. Kira-kira kalian tahu tidak kalimat efektif itu apa? Iya, kalimat efektif adalah kalimat yang secara penyusunannya mudah dipahami dan tersampaikan maknanya secara tepat oleh pembaca ataupun pendengar. Oke, sekarang kita lanjut. Ciri-ciri kalimat efektif. Ya, ciri-ciri kalimat efektif yang pertama yaitu ada kelogisan kalimat, kedua ada kesepadanan struktur, ketiga ada kesejajaran, keempat ada kehematan kata, kelima itu ada ketegasan makna. Berarti ada 5 ciri-ciri kalimat efektif ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kelogisan kalimat. Coba kalian perhatikan contohnya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, itu merupakan kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya yaitu Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Ya, yang kedua, ada kesepadanan struktur. Contohnya, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu merupakan kalimat tidak efektif. Ya, kalimat efektifnya yaitu semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Oke, nomor 3, ada kesejajaran. Contohnya, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Itu juga termasuk kalimat yang tidak efektif. Yang efektifnya yaitu harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Ya, ciri yang keempat yaitu ada kehematan kata. Contohnya, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Itu contoh kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya yaitu siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ya, oke. Ciri yang terakhir yaitu ketegasan makna. Contohnya, kamu makanlah nasi itu sampai habis agar tidak mubazir. Itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Kalimat efektifnya yaitu makanlah nasi itu sampai habis agar tidak mubazir. Ya,
Kalian coba cermati, Bu Guru sudah memberikan tanda pada kata dan kalimat yang berwarna merah itu ya. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik juga. Kalian kemarin juga sudah praktikum mengenai rangkaian listrik yang seri dan rangkaian listrik yang paralel. Oke, Bu Guru sangat terima kasih kepada siswa yang selalu mengerjakan tugasnya tepat waktu. Nah, mengerjakan tugas merupakan salah satu bentuk kewajiban kalian. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, Bu Guru memberikan beberapa contoh mengenai kewajiban anak di rumah ya. Coba kalian perhatikan gambarnya. Yang pertama yaitu ada matikan TV jika tidak ditonton. Yang kedua itu ada gambar ketika kalian bangun tidur, kalian harus merapikan tempat tidur kalian. Oke, yang gambar ketiga ada ketika kalian setelah selesai bermain, kalian juga harus mengemasi barang-barang atau mainan kalian ya. Yang terakhir yaitu merupakan contoh kewajiban kalian dalam membantu orang tua di rumah. Selanjutnya, kewajiban anak di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada beberapa contoh mengenai kewajiban kalian ketika berada di lingkungan sekolah. Yang pertama, kewajiban kalian yaitu mengikuti upacara bendera ya. Yang kedua, itu sedang ada Bapak Guru yang sedang mengajar, berarti kewajiban kalian apa? Iya, mendengarkan materi pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu Guru. Yang terakhir yaitu kewajiban kalian di sekolah, itu contohnya membersihkan ruangan kelas ya, atau piket kelas. Oke, yang terakhir, kewajiban anak di masyarakat. Berarti ini kewajiban kalian ketika berada di lingkungan rumah kalian. Ya, yang pertama, kalian kewajibannya yaitu ikut membantu membersihkan lingkungan rumah. Ya, yang kedua, itu tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, itu ada kewajiban kalian ketika berada di jalan raya, ya, entah itu ketika naik motor ataupun naik mobil. Yang terakhir itu juga ada yang naik sepeda, ya, ketika naik sepeda juga harus lengkap demi keselamatan kalian. Ketika kalian naik mobil pun juga sama, harus menggunakan seat belt, ya. Apabila kalian naik motor juga kalian harus memakai helm ya teman-teman. Oke, itu merupakan kewajiban anak yang ada di lingkungan masyarakat. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.